semua, Pak. Saudara, masih ingat omongan saya soal ini nih? Kenapa nggak bisa suka-suka bawa banyak oleh-oleh atau beli barang titipan? Karena Kementerian Perdagangan melalui Permendak Nomor 36 Tahun 2003 mengatur ketat atau membatasi barang bawaan dengan jenis elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu. Aturan ini efektif 10 Maret kemarin. Ternyata belum sampai 6 bulan berlaku, Permendak Nomor 36 Tahun 2003 ini sudah direvisi. Loh. Kenapa ya? Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bilang kalau Permendak 7 tahun 2004 sebagai pengganti Permendak 36 tahun 2003 sudah ditandatangani. Salah satu alasannya agar tidak menghambat impor beberapa pokok. Pertama adalah untuk penyediaan pasokan bahan baku untuk industri. Dengan adanya pengaturan beberapa komoditi bahan baku industri yang dikembalikan ke aturan sebelumnya. Lalu, aturan terkait impor barang kiriman pekerja migran Indonesia dikembalikan kepada Peraturan Menteri Keuangan. Sementara itu, pembatasan sejumlah barang bawaan pribadi dari luar negeri tidak berlaku lagi. Penumpang boleh membawa barang dengan jumlah yang diinginkan selama membayar bea masuk. Nah, sekarang kita hitung yuk, berapa sih bea masuknya? Misalkan nih, kita bawa belanjaan totalnya seharga $1.500 Amerika. Lalu, karena itu adalah kebutuhan pribadi, maka total bea masuk adalah 10% dari total nilai bawaan kita yang tadi dikurangi $500 Amerika. Dari hitungan itu, hasilnya adalah $100 Amerika. Atau kalau kita konversikan ke dalam rupiah, adalah sekitar 1,6 juta rupiah. Perlu diingat, angka ini belum ditambah biaya lain seperti PPN dan PPh. Sebelumnya, Permendak Nomor 36 Tahun 2003 menimbulkan pro dan kontra. Untuk sisi pro, pembatasan ini bisa mendukung produk lokal bisa berjaya. Lalu, jika barang yang melebihi batas masuk dikenai biaya masuk, otomatis ini akan menambah pendapatan negara. Sementara itu, untuk sisi kontra, pelaporan barang bawaan kepada petugas bea cukai sebelum masyarakat keluar negeri sangat tidak efektif dan buang-buang waktu. Lalu, yang buat masyarakat bingung, selain batasan jumlah, apalagi yang membedakan oleh-oleh dan just tip? Nah, akhir kata saya pun masih bertanya-tanya nih. Pertama, kenapa aturan baru bisa langsung direvisi? Apa iya pemerintah nggak melakukan riset mendalam? Lalu, bagaimana nih nasib produk lokal untuk menghadapi produk impor? Dan bagaimana regulasi serta sosialisasinya? Apakah akan ada lagi nih barang yang tertahan di bea cukai kayak yang akhir-akhir ini viral? Jangan sampai aturan terus berubah, apalagi regulasinya nggak jelas. Karena balik lagi, rakyat yang akan terima dampaknya. Saya Marsha Pungki dan juru kamera Uku Kurniawan untuk Business Talk. Halo, selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Mahasiswa Tarigan di Business Talk. Menerima banyak kritikan aturan impor kembali direvisi. Apakah revisi ini sudah jadi solusi? Untuk membahas lebih jauh telah bergabung bersama saya di studio ada Pak Firman Bakri, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Apresindo. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan topik yang sama. Betul. Nanti kami minta pandangan Anda sebagai pelaku usaha tentang aturan yang lagi direvisi. Ya. Dan juga telah bergabung bersama kita di melalui Zoom ada Mbak Luluk Nurhamidah, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PKB. Selamat malam Mbak Luluk. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung malam ini. Ini kita lagi bahas sebuah aturan yang tampaknya nggak kelar-kelar, direvisi terus. Jadi kami mengundang Mbak Lulu untuk memberikan pandangan sebagai legislatif. Apakah nanti bakal panggil pemerintah nih terkait dengan kepastian membuat aturan yang nggak bikin orang bingung gitu ya. Tapi sebelum saya ke Mbak Luluk, saya ke Pak Firman dulu. Pak Firman,
Kemarin kita diskusi hal yang sama, Anda menyampaikan rasa keberatan atas peraturan sebelumnya. Sekarang gimana? Udah revisi, masih bebani nggak? Kembali lagi kan ke aturan lama? Ya, pertama alhamdulillah dulu sih ya. Alhamdulillah bahwa ada satu isu yang waktu itu kita sampaikan di acara ini ya. Kebetulan di acara ini terkait dengan barang sampel. Ya. Barang sampel ini sebenarnya kelihatan simpel ya. Kita hanya kirim mungkin 5, bahkan ada yang mungkin kurang dari itu. Kemudian dikirim masuk ke Indonesia. Dipikir ini akan mengganggu Indonesia, ekonomi Indonesia. Padahal justru ini ketika tidak masuk, justru ini akan mengganggu penerimaan Indonesia sendiri karena barang sampel ini dikirim ke pabrik untuk kemudian dia dijadikan contoh untuk diproduksi, diperbanyak. Yang salah satu yang kebetulan memang tujuannya untuk ekspor. Nah itu yang waktu itu aturannya itu kan untuk kita bisa kirim barang sampel itu harus mendapatkan surat keterangan dari Dirjen Kementerian Perdagangan, kemudian mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Nah, cuman rekomendasi itu kan kemudian tidak terbit-terbit. Akhirnya kemudian kita ajukan komplain dan alhamdulillahnya sudah tidak perlu lagi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, cukup dari Kementerian Perdagangan. Direvisi setelah dikomplain dan soal barang sampel itu yang disyukuri sekarang tidak memperusut dunia usaha. Artinya memang kemarin-kemarin pun ketika regulasi pertama dikeluarkan, revisi pertama dikeluarkan, pelaku usaha tidak diajak diskusi ya? Betul. Baik. Nah sekarang, tadi kan katanya alhamdulillahnya. Artinya apakah ada sesuatu yang tetap mengganjal meski aturan dibalikkan ke yang lama? Ya kalau kita kemudian lihat dari Permendak 7 2024 ya itu yang perubahan terakhir, artinya kan ya untuk alas kaki yang terkait dengan kami ya hanya soal barang sampel. Artinya untuk hal-hal yang lain itu tidak dirubah. Nah untuk hal-hal lain itu berarti kita mengacu ke Permendak 36 2023 dan Permendak 3 2024. Nah dari dua aturan itu, kemudian kalau kita kembalikan ke alas kaki, dari HS yang ada di sektor alas kaki, itu ada sekitar 100 lebih HS ya. Dari 100 lebih HS terkait alas kaki itu, 70%-nya itu kita dikenakan lartas yang menurut bahasa kami itu maksimal. Lartas maksimal itu artinya kita mulai harus dengan persetujuan impor. Dalam persetujuan impor itu nanti kita akan dievaluasi, ada review, misalnya kita mengajukan 100, mungkin yang disetujui 100, tapi bisa juga disetujui hanya 50, atau bahkan ada kejadian juga hanya disetujui misalnya 10 misalnya seperti itu. Nah itu yang terkait dengan PI menurut kami itu tidak jelas. Tidak jelas aturannya, formulanya untuk sampai bisa menghitung setiap perusahaan itu nanti kalau kita mengajukan 100, kira-kira kita akan dapat berapa gitu ya. Hitungannya formula tidak jelas, ini yang jadi masih agak sedikit buta ya jadinya berapa barang yang bisa dikasih atau enggak gitu. Ya artinya ya ini kita kembalikan ke diskresi dari pemilik kewenangan dari penerbit perizinan itu sendiri. Soal ini sudah disampaikan belum ke regulator soal minta transparansi ya kita nyebutnya ya, kejelasan? Itu sudah kita sampaikan juga kemarin di sini juga ya. Tapi ke regulatornya? Termasuk regulator sudah. Jawabannya? Itu baru satu tuh. Itu baru satu, banyak sekali ya. Kemudian tahap keduanya kita harus dikenakan LS, laporan surveyor. Artinya sebelum barang itu diimpor kita harus diperiksa secara fisik. Secara fisik betul atau tidak barangnya sesuai dengan HS yang disampaikan, betul atau tidak barangnya sepatu atau bahan baku dan sebagainya. Itu kedua. Kemudian ketiga, kita ada pertek. Pertek itu persetujuan teknis dari Kementerian Teknis. Dalam konteks ini artinya dari Kementerian Perindustrian. Nah dalam pertek ini kita salah satunya untuk menjadi syarat itu harus diverifikasi dulu. Diverifikasi pihak ketiga yang ditunjuk oleh kementerian akan datang ke pabrik kita, memeriksa kita mesinnya ada berapa, tenaga kerja kita ada berapa, kemampuan produksi kita berapa. Dan itu ribet menurut Anda? Ribet dan karena ini pihak ketiga ya mungkin soal waktu, biaya dan sebagainya. Tidak efisien ya? Tidak efisien. Itu kemudian dari situ
kemudian diajukan ke kementerian untuk kemudian direview. Oke. Oh, kira-kira kemudian kami ini bisa mendapatkan rekomendasi berapa sih yang boleh kita impor. Nah, ini ada beberapa tahapan sampai kemudian di ujungnya pengawasannya itu nanti di border. Oke. Yang dulu selama ini kita ada di pos border, padahal kita juga sudah ada LS, tapi kita juga nanti di border juga diawasin lagi. Oke. Nah, ini yang dari tahapan-tahapan itu yang saya rasa bagi kami tidak hanya di produk ya, bahkan di bahan baku ini yang kemudian kita ya sayangkan ya, kenapa untuk bahan baku untuk industri yang seharusnya kita harus kompetitif, tapi kita jadi sulit untuk mendapatkan bahan baku yang kompetitif. Oke, terlalu banyak aturan itu yang dimaksud oleh Pak Firman. Saya ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, jadi kemarin ketika pertama kali ada revisi begitu ya kan cukup ribut ya, terutama dari masyarakat. Tapi ternyata nggak cuma mereka yang pulang dari luar negeri bawa oleh-oleh yang agak terganggu dengan aturan baru, lalu kemudian pelaku usaha, kebetulan Pak Firman juga kemarin kami ajak diskusi juga jadi pihak yang kontra akan kebijakan yang baru. Lalu saking ributnya kemudian direvisi lagi. Nggak butuh waktu lama langsung direvisi lagi. Legislatif melihat ini gimana sih? Kok pemerintah tampaknya nggak firm sama aturan yang dia buat? Terus barusan disampaikan oleh Pak Firman, kami tuh nggak diajak diskusi loh. Gimana? Iya, itu yang saya lihat kelemahan pemerintah ya, ketika membuat kebijakan itu nyaris pakai kacamata kuda, jadi hanya mendengar dirinya sendiri dan mengesampingkan suara-suara dari stakeholders atau pihak yang kepentingan secara langsung terhadap terhadap aturan ini. Nah, saya sebenarnya sangat menyayangkan kalau misalnya betul ya bahwa pemerintah beberapa kali membuat aturan kemudian dibongkar lagi jadi bongkar pasang. Itu arti satu, apakah selama menyusun aturan ini tidak melalui kajian? Yang kedua, tidak melibatkan atau partisipasi dari pihak yang memang memiliki kepentingan. Kalau misalkan dalam case ini misalnya para pelaku usaha atau kemudian produsen atau bahkan importer atau kemudian eksporter atau kemudian juga publik konsumen begitu kan, ada banyak mekanisme yang itu bisa dilakukan. Jadi setiap membuat kebijakan saya kira ini adalah prosedur yang sangat lumrah dan jamak yang harus dilakukan dengan adanya pelibatan dari publik atau masyarakat. Sehingga tidak kita temuin ada aturan bongkar pasang dalam waktu yang sangat pendek jaraknya ya, dan akhirnya ini kan membuat kebingungan karena aturan menjadi sangat ambigu. Nah, yang kedua, saya juga sangat mengamati ya dengan adanya beberapa rentetan peristiwa dan drama akibat adanya Permendak baik itu yang 36 dan kemudian yang sekarang direvisi menjadi Permendak nomor 7 itu, dan banyak ya yang dilaporkan oleh masyarakat dan kemudian mereka yang gak enak itu dimention lah kami ini gitu ya. Jadi di tag DPR gimana, kami yang Komisi 6 gimana, atau secara personal saya yang kemudian disebut, bahkan khususnya misalkan para PMI atau warga negara kita yang baru pulang dan kemudian mereka marah-marah, dan saya sampai ikut shock juga gitu bahwa ada situasi yang menurut saya ini situasi yang nggak biasa-biasa aja gitu. Kenapa ya? Karena pemerintah lagi-lagi gagal ketika membuat peraturan yang kemudian bisa mendapatkan dukungan publik. Sosialisasinya sangat kurang, komunikasi publiknya juga kemudian kurang, dan prinsip-prinsip membuat kebijakan itu juga yang kemudian diabaikan. Nah, tadi saya sempat menyimak ya yang disampaikan oleh Pak Firman. Pak Firman. Ya, Pak Firman, yang terkait juga prosedur misalnya pengajuan untuk mendapatkan persetujuan. Terus catatan yang agak serius ya, yang mungkin bisa kita dalami nanti di Komisi 6. Karena apa? Karena ketika misalnya pelaku usaha ketika apply untuk mendapatkan persetujuan impor, tetapi kemudian mereka juga tidak punya semacam keyakinan seperti apa nanti hasil akhirnya, ini juga agak rentan sebenarnya dengan praktek korupsi gitu. Karena apa? Karena tidak ada ukuran, tidak ada transparansi. Kecuali kemudian sudah ditetapkan kriteria yang sangat jelas. Misalnya siapapun memang boleh mengajukan ya, misalnya kuota yang dikehendaki, tetapi kemudian ukurannya bisa dari kemampuan perusahaan, daya dukung yang dimiliki, kemudian portofolionya selama ini, kemudian selalu catatannya itu bagus, maka kemudian itu akan sangat mudah. Skornya misalnya 10 misalnya gitu. Kalau 10 berarti itu mendekatin dengan harapan. Nah, ini kan penting kalau ada ukuran-ukuran yang jelas yang ditetapkan oleh pemerintah, kecuali praktek yang semuanya
Itu tadi kalau Bapak memang sangat sopan ya mengatakan ya tergantung diskresi dari pihak yang membuat aturan, tetapi di kami ini berbahaya juga kalau kemudian tidak ada alat ukur yang bisa memberikan kepastian, karena yang kita khawatir nanti ada penyelesaian di bawah meja gitu loh, dan kita tidak berulang praktek-praktek yang seperti itu yang dilakukan ketika pelaku usaha misalnya membutuhkan pelayanan dan juga respon yang profesional dan terukur dari pemerintah. Nah ini kan mestinya kalau kita mau dukung agar kegiatan ekspor itu juga bagus, mestinya kan harus ada reformasi internal ya yang terkait dengan birokrasi pelayanan ini gitu loh. Jangan sampai fraud itu juga sangat diminimalisir, kemudian juga potensi yang korup hanya karena itu tadi ketidakjelasan aturan. Tidak. Di sisi lain ya kita memberikan dukungan agar kegiatan ekspor itu juga dipermudah. Mestinya kan udah ke sana kita, bukan membuat kebijakan atau aturan yang bikin rumit kan begitu. Bikin rumit, usahakan dan akhirnya menghambat. Oke, dan apakah melihat yang tadi disampaikan oleh Mbak Lulu akan berencana secepat mungkin memanggil regulator yang bikin aturan? Jangan jawab dulu Mbak Lulu, kita masih akan segera kembali saudara, tetap di Business Talk.
Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, Saudara, dan di segmen ini telah bergabung juga bersama kita ada Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo. Selamat malam, Pak Roy. Selamat malam. Selamat bergabung dalam diskusi yang cukup panas ini. Begitu, kenapa panas? Harusnya sih bisa agak adem kalau ada Menteri Perdagangan ya, atau pihak Kementerian Perdagangannya. Kami sudah mengundang saudara, tetapi pihak dari Kementerian Perdagangan belum memenuhi undangan kami untuk berdiskusi, memperdalam ataupun mensosialisasikan aturan Kementerian Perdagangan yang direvisi lagi gitu. Saya ke Pak Roy. Pertanyaan saya pertama untuk Pak Roy sama kepada Pak Firman tadi. Aturan ini direvisi dalam jangka waktu pendek ada 3 kali. Ya. Betul. Anda ngelihat ini gimana? Sudah jadi solusi belum? Karena kan ini dibalikin. Kemarin kan ribut nih kita karena aturannya baru bikin kita susah gitu. Pelaku usaha jerit lah gitu. Betul. Lalu kemudian dibalikin lagi aturannya ke yang lama. Perubahan lah kita sebutnya begitu. Nah, sudah cukup menjadi solusi atau justru bikin pelaku usaha jadi makin bingung kok seperti tidak pasti? Ya, jadi saya atau pelaku usaha, khususnya kami retail modern, itu menyoroti satu akar kata yang namanya konsistensi. Ya, konsistensi itu menjadi suatu hal yang penting ketika berbicara regulasi. Ada 3 tugas pemerintah. Yang pertama adalah membuat regulasi, makanya disebut regulator. Kemudian membuat anggaran APBN ya untuk negara, belanja negara. Kemudian juga mengawasi jalannya regulasi atau mengawasi jalannya perekonomian, perdagangan dan seterusnya. Nah, dalam tugas pemerintah yang fungsi pertama regulator ini perlu konsisten. Artinya apa? Perlu observasi sebelum membuat satu peraturan, apalagi revisinya. Sehingga peraturan itu seperti akan kan menjadi hukum positif ya. Ketika itu menjadi hukum positif, maka kepercayaan terhadap peraturan yang dikeluarkan itu menjadi dominan. Ya. Kemudian dirubah ya, kemudian diatur lagi ya. Permendak 36 tahun 2023 dirubah menjadi Permendak 7 tahun 2024 baru keluar kemarin akhir April 30 April. Nah, ini menimbulkan sepertinya inkonsistensi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita ketahui bahwa terlibatnya para pelaku usaha dalam bagian untuk juga menyusun satu regulasi, apalagi merevisi, itu sangat penting. Karena apa? Karena jangan sampai justru regulasi itu memang ada satu hal yang perlu diatur, tapi hal yang lainnya bukan menggerus atau mengurangi produktiviti. Ya, kita tahu bahwa seperti contoh alas kaki atau sepatu yang berikut turunannya, itu kan menjadi barang yang dikonsumsi masyarakat di retail. Nah, ini kalau sampai tergerus karena harmonis code-nya bertambah, ya, yang tadinya tidak perlu dengan persetujuan teknis di kementerian terkait, tapi sekarang harus lewat Pertek, kemudian juga HS code-nya bertambah untuk dari bahan bakunya sampai kepada bahan penolong dan sampai kepada sepatunya, misalnya ini saya ambil contoh, maka ini akan mengurangi kapasitas produksi atau potensi untuk produksi. Nah, kalau produksi berkurang berarti kan sampai di hilirnya berkurang. Nah, sampai di hilir berkurang berarti masyarakatnya juga berkurang untuk mengikuti tren sepatu atau tren yang sekarang diingini oleh masyarakat. Jadi berdampak kepada produktivitas. Nah, ini perlu disorot. Produktivitas dari Aprindo pun merasa mempertanyakan hal tersebut begitu ya. Yang menarik juga, ini saya akan tanya ke Pak Firman, Pak Roy dan juga Mbak Luluk begitu ya. Salah satu yang jadi menarik perhatian kemarin banyak masyarakat terutama yang jalan-jalan ke luar negeri, itu kan ibaratnya ngedumel gitu ya. Kok dibatasin mau bawa oleh-oleh aja, PMI juga demikian. Tetapi tampaknya apa yang disuarakan oleh orang yang jalan-jalan ke luar negeri dengan pelaku usaha tampaknya berbeda. Kalau misalnya nggak dibatasin, loh kita bisa rugi. Mungkin itu kesimpulan dari Pak Firman dan juga Pak Roy. Kita sedikit akan mengulang lagi pernyataan dari Menteri Perdagangan, saudara, berikut ini. Kalau ada yang mau tanya mengenai Permendak, sudah saya jelaskan berkali-kali. Kalau kemarin orang belanja hanya 2, 3 disita, enggak lagi. Itu nanti dikembalikan ke PMK, nilainya berapa terserah. Jadi kalau penumpang 500 boleh dipotong 5, lebihnya bayar. Itu aja. Ya, jadi itu sudah lancar, nggak ada masalah. Mengenai PMI di kita ngatur hanya 1.500. 1.500 nilainya ya bebas, ya kan? Lebih dari itu ya bayar. Kalau nggak salah 7,5% Pak ya. Ya, PMI itu 7,5 lebih murah bayarnya. Lain-lain silahkan diatur oleh PMK
PMK, kami nggak ngatur lagi. Ya, pernyataan dari Menteri Perdagangan dan kembalinya peraturan ke yang lama ini membuat masyarakat yang jalan-jalan ke luar negeri mungkin senang. PMI senang. Tapi tampaknya sikap ini mungkin akan berbeda kalau saya tanya ke pelaku usaha. Kalau kita lihat dari ketentuan impor barang kiriman PMI maupun impor barang bawaan pribadi, itu kan tidak ada batasan jenis barang, tidak ada pembatasan jumlah barang, kondisi barang dalam keadaan baru maupun tidak baru, enggak apa-apa. Nah, aturan ini sudah lama, mungkin saya ke Pak Firman dulu. Kalau pelaku usaha merasa ini berpotensi merugikan usaha tidak? Karena yang namanya importir kan ngeluarin ongkos gitu ya, ada karyawan, lalu kemudian kalau orang bawa barang tidak dibatasi, apakah itu tidak memukul Anda, usaha Anda? Kalau dalam konteks barang bawaan ya, barang bawaan. Dan PMI? PMI mungkin beda ya. PMI ini kan kita terkait dengan aspek kemanusiaan dan sebagainya. Tapi dalam konteks barang bawaan. Kalau dalam konteks barang bawaan saya rasa bahwa untuk alas kaki saya rasa kita tidak terlalu relate ya. Tidak relate. Terlalu relate. Karena kalau hampir umumnya barang bawaan itu kan masuknya pada segmen menengah-menengah ke atas. Biasanya mereka bawa barang itu kalau sepatu ya sepatu yang tidak dijual di Indonesia. Misalnya brandnya sama, mereknya sama, tetapi tipenya berbeda dan tipe itu tidak bisa ditemukan di sini. Dan umumnya itu juga harga-harga yang sudah di atas mungkin di atas 1 juta, di atas 10 bahkan. Jadi kalau Apresindo itu tidak menjadi concern ya, nggak apa-apa. Dan itu tidak head to head dengan UMKM, tidak head to head dengan lokal brand kita. Oke, baik. Kalau Pak Roy gimana? Kalau kami menyoroti justru ya dengan adanya pelonggaran yang seperti kembali lagi kepada PMK, sebenarnya kenapa nggak sekaligus diatur bagaimana just tip misalnya? Just tip ini kan akhirnya sekarang jadi longgar. Ya. Ya, karena tidak ada batasan tadi kalau tidak ada batasan tipe, jumlah dan lain sebagainya. Nah, kenapa nggak sekaligus kalau memang masih dirisaukan just tip, karena kami juga risau. Risaunya begini, ya seringkali just tip ini kan dibawa di kabin, bukan di kargo. Ya, kalau kargo kan bisa kedetek. Kabin kan seperti bawa barang sendiri, personal use. Sementara dikategorikan dalam PMK sebelumnya personal use dan non-personal use. Non-personal use inilah yang masuk dalam kategori just tip. Kenapa justru ini jadi pembiaran? Karena apa? Karena kita tidak pernah mempermasalahkan profesinya. Tapi bagaimana level at the same playing field untuk barang yang dibawa dengan just tip itu harus membayar pajak juga. Karena di retail ini kan kita bayar pajak, PPN kita bayar, PPH kita bayar. Sementara yang bawa just tip ini barang bisa lewat dan memang sekarang saya baru trip dari luar, itu nggak ada lagi pemeriksaan apakah itu barang personal use atau non personal use. Sementara di retail kita menjual barang-barang yang kena PPN 11%, bahkan juga PPH harus kita bayar. Nah ini level at the same playing field, fairness-nya nggak maksimal, nggak optimal. Kalau mau sekaligus optimal ya revisi sekalian, buat sekalian dong. Artinya untuk justru kalau buat Aprindo, kebijakan yang sebelumnya, aturan sebelumnya yang cukup pro. Dirapikan lagi, diperketat lagi, diatur lagi, bukan dilarang, diatur lagi sehingga ini lebih optimal, tidak mengganggu penjualan atau transaksi di retail yang memang kita bayar pajak. Sementara yang just tip ini ada beberapa yang tidak bayar pajak dan sekarang lolos. Oke, baik. Dan praktik just tip ini memang sudah merugikan pelaku usaha selama. Bukan profesinya, tapi barang bawaannya yang tidak dilaporkan untuk masuk ke fiskal. Pajak, PPN maupun juga PPH karena dia lakukan secara perorangan. Secara perorangan, baik. Mbak Lulu, nah ini yang tadi kita bilang, apa ya masalah ini bisa dibilang kompleks enggak, rumit enggak, tapi memang rumit gitu. Karena kan enggak semua aturan itu tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Tetapi kalau dari legislatif sendiri melihatnya gimana? Ketika aturan ini dikembalikan, ke yang lama, kemudian tidak ada pembatasan, kalau barang bawaan mau beli barang apa aja silahkan gitu ya, terus kemudian mau barang baru atau bekas juga nggak masalah begitu. Kemudian barusan yang mengkritik itu adalah Aprindo yang merasa dirugikan karena mereka pelaku usaha ya, mereka kan harus nyewa tempat gitu ya Pak, kemudian bayar karyawan gitu ya, kemudian bayar pajak. Nah kalau legislatif sendiri melihatnya gimana? Apakah aturan ini sebenarnya tidak akan mengganggu perkembangan pengusaha, ini kan artinya distribusinya ke pertumbuhan ekonominya kita gitu ya, apa jumlah tenaga kerjaan, atau sebenarnya legislatif punya pandangan sendiri? Silakan. Ya, saya kira ketika aturan ini dibikin itu kan dengan asumsi bahwa ada satu perkembangan ya dan pola itu, misalkan usaha yang dikenal dengan istilah
Justip dulu-dulunya itu kan mungkin nggak ada ya. Orang mungkin kalau olah-olah itu kan udah biasa, tapi justip sekarang itu sudah menjadi satu praktek bisnis sendiri gitu. Bahkan ada perusahaan yang memang mengkhususkan diri ke justip. Nah ini kan memang tidak ada pengaturan. Saya kira kalau kemudian banyak sekali keluhan yang terkait dengan praktek justip ini yang notabene itu kemudian juga akan merugikan pelaku usaha yang lain yang itu sudah tertib gitu ya, bayar pajak dan lain-lain, tapi kok kemudian ini justru tidak dikenain aturan tertentu sehingga merugikan, ya saya kira memang perlu pengaturan sendiri gitu. Sehingga ketika misalkan ada permen baik itu yang direvisi ataupun kemudian yang lama atau yang kemudian yang sekarang direvisi, tetapi ini kan kemudian tidak secara spesifik memang menyasar kepada satu jenis usaha tertentu sebenarnya, atau model orang yang kemudian membawa barang tapi kemudian punya potensi untuk disalahgunakan. Kan agak ya, misalnya orang kemudian membawa barang, apakah kemudian tiba-tiba akan ditanyain kamu ini turis perorangan atau kemudian menjadi pelaku justip, kan tidak ada karena KTP juga itu. Nah, kelemahan dari peraturan ini tuh seperti itu gitu ya. Maka menurut saya penting tadi kita ngobrol ya di belakang layar, sebelum bikin aturan, bikin simulasi sebenarnya. Ini yang sangat penting. Jangan kemudian bikin aturan itu sendiri-sendiri dan kemudian dipraktekkan sendiri-sendiri, lalu punya sendiri dan punya penindakan sendiri-sendiri, dan akhirnya pasti masyarakat yang kemudian dirugikan karena apa? Karena ambigu. Peraturan ini kan sangat ambigu. Yang satu kemudian mungkin merasa udah ketolong dengan adanya permen, tetapi seperti Pak Roy merasa juga ini nggak cukup sebenarnya. Di sisi lain kita juga punya kepentingan bagaimana kita bisa melindungi konsumen, bisa melindungi juga kepentingan produksi atau industri di dalam negeri dan seterusnya. Nah, orang kemudian mengkombinasikan semua kepentingan sehingga kita bisa menghadirkan satu aturan yang komprehensif, maka perlu adanya studi, perlu ada analisis yang sangat kuat. Nggak bisa hanya sekedar nurutin kata hati, emosi, apalagi kemudian dengan pencitraan. Oh, udah responsif, kan ada yang kritik di sini. Ada Tapi pencitraan, Mbak Luluk, ada pencitraan gitu dalam regulasi ini? Secara nggak langsung. Oke, suaranya agak mati, Mbak Luluk. Oke. Pasang ya kan. Nah, yang harus kita lihat, makanya kita harus robust lah kalau mau bikin kebijakan publik itu kan mestinya kan kayak gitu, bukan nurutin nafsu ya kan. Sehingga akhirnya malah mohon maaf, saya aja sampai kemudian membaca ada postingan yang itu dikeluarkan oleh teman-teman dari PMI. Mereka tuh luar biasa kritis dan bahkan jago itu semuanya, Pak. Dan beberapa tuh saya ikutin, mau yang di TikTok yang di mana, yang mereka marah kepada pemerintah. Apa yang mereka bilang? Kalau bikin yang jelas loh, berarti ini kan ada penilaian yang nggak jelas. Nggak jelas bagi siapa? Ya bagi pihak yang memang memiliki kepentingan langsung terhadap aturan ini. Jangan kemudian pemerintah itu jelas bagi pemerintah, tapi tidak jelas bagi rakyatnya. Lah ini kan berarti gagal membuat aturan. Ini jadi masukan yang sangat penting ya buat pemerintah untuk tidak lagi ya. Dan untuk menjawab kejelasan tersebut tampaknya memang nih Mbak Luluk dan kawan-kawan harus panggil dari Kementerian Perdagangan. Nanti saya tanya kapan dipanggilnya. Saudara tetap bersama kami di Business Talk.
kembali menyaksikan Bisnis Talk Saudara, makin malam makin ramai, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wayana, wartawan Nasional Kontas. Selamat malam Mas Cipta. Malam, Alina. Seru ya? Seru. Makin seru harusnya kalau tadi ada Kementerian Perdagangan, tapi kami sudah mengundang saudara ya, tetapi memang belum mereka belum bisa memenuhi undangan kami. Mas Cipta, tadi kita sudah dengar masing-masing curhatan ya, curhatnya luar biasa ya malam ini. Kemudian Mbak Luluk juga mempertanyakan kok pemerintah ini kok bongkar pasang aturan secepat itu. Kita redaksi apalagi ya Mas, nulis, beritain setiap hari, makin bingung. Kenapa? Minggu lalu kita diskusi ini. Ya, minggu lalu kita diskusi ini, baru seminggu tiba-tiba terbit lagi aturan yang baru. Mas, kenapa sih ada drama kayak gini Mas Cipta? Silakan. Ya, kalau kita melihat ini, kita sih redaksi melihat prihatin sekali dengan perkembangan ini. Karena sebenarnya ini menjadi pertanda, jangan-jangan ada persoalan dalam tata kelola pemerintahan kita, terutama untuk regulasi. Karena kita ini soal Permendak 36 yang sekarang jadi Permendak nomor, udah ganti nama ya, Permendak nomor 7. Ini sebenarnya kita kadang-kadang hanya ribut di soal misalnya yang PMI atau pekerja migran, lalu barang bawaan. Padahal ternyata Permendak ini besar sekali. Ya. Di dalamnya yang lebih signifikan adalah mengubah proses impor misalnya teman-teman di produsen, di manufaktur. Nah kan ini kalau kita melihat ya, persoalan yang paling utama sebenarnya kan persoalan itu ada dua, ada substansi, ada proses. Nah substansi ini juga yang paling penting karena kan alasannya sebenarnya melindungi produk dalam negeri. Tapi pertanyaannya kan produk dalam negeri yang mana? Karena ternyata teman-teman ini kita mencatat asosiasi banyak sekali ketika Permendak 36 keluar itu, mulai dari Aptindo, Hipindo, Perpindo, lalu Aprindo, Aprisindo, IPF itu packaging ya, packaging, lalu yang pendingin, semua protes. Karena ternyata jadi susah sekali. Nah ini kan menjadi substansinya apa sih yang mau disasar ini? Lalu pertanyaan juga siapa yang didengar ini sebenarnya kalau ini memang kepentingan untuk pengusaha. Lalu yang kedua proses. Mbak Lulu, saya sampai belajar nih sebenarnya harusnya prosesnya gimana. Ternyata sebenarnya Kemendak sendiri itu punya Permendak nomor 26 2003. Bunyinya adalah ini tata cara pembentukan peraturan perundangan di lingkungan Kemendak. Nah itu jelas, prosesnya jelas. Jadi ini substansi yang tidak clear, yang tidak jelas, yang tadi bahkan mungkin nggak tepat, itu juga muncul terjadi karena memang prosesnya nggak benar. Jadi ada standar yang disebut adalah analisis tadi dampak ya. Jadi regulatory impact analysis itu standar yang harus muncul dalam seluruh proses. Lalu ada sinkronisasi di Kemenko. Jadi di sini juga Kemenko Perekonomian berperan penting. Gimana mensinkronisasikan ini kok bisa sampai kacau? Belum kita sampai bicara sampai tahap pelaksanaan. Ini Mas Firman ini cerita bahwa di NSW sendiri itu masih kacau. Misalnya soal tadi sampel ya, katanya sudah boleh masuk, tapi belum bisa nih. Belum bisa. Karena di NSW belum berganti. Jadi dari hulu ke hilir sampai di pelaksanaan kacau. Nah, kalau melihat di sini ya, kenapa enggak kalau memang mau setback sekalian ya tunda, kalau memang perlu tunda dulu ini, bersihin dulu, istilahnya dikutuin dulu problemnya di mana sampai clear, baru kalau memang sudah nyaman dirilis lagi gitu. Kita melihatnya begitu sih. Oke, Pak Firman tadi kan mengatakan bahwa aturan yang dibuat ini tidak efisien. Ya, ditambah lagi tadi disampaikan oleh Mas Cipta, kita ngobrol juga di belakang bahwa implementasinya belum bisa, ada baiknya sebenarnya ditunda begitu supaya lebih jelas begitu. Cuman kalau dari Aprisindo sendiri mintanya skemanya yang kayak apa ya supaya lebih efisien? Karena kalau ngomong-ngomong soal tadi Pertek itu kan kalau dilihat pemerintah juga ingin sebenarnya in positive way-nya ya, bahwa mereka juga pengen ada transparansi yang harusnya bisa diikuti dong sama pelaku usaha. Lalu kemudian apa yang berat untuk Anda lakukan? Lalu kemudian sebenarnya harapannya yang kayak gimana? Ya. Pertama soal ini dulu ya, secara filosofisnya ya. Kalau secara filosofisnya ini kan sebenarnya salah satu tujuannya kan Permendak ini untuk menghambat impor ilegal ya. Iya. Nah ketika kita bicara impor ilegal, waktu itu kita juga sudah sounding ke pemerintah. Bahkan kemarin juga saya sudah sempat ngomong di sini juga bahwa kita juga sudah propose, kita ada data yang kita sampaikan bahwa kita ambil sampel ekspor Cina ke Indonesia, kita bandingkan dengan data impor BPS dari Cina. Dan itu selisihnya luar biasa. Nah yang pertama, data ini diakui dulu nggak sama pemerintah? Ya kalau memang tujuannya adalah untuk memberantas impor ilegal, ayo kita bedah dulu data ini. Itu satu. Kemudian kedua, dalam konteks kemudahan berusaha ya, saya rasa kepastian hukum itu menjadi kunci utama. Dan salah satu kepastian hukum yang kita tidak dapatkan adalah ketika menghitung berapa kuota
ketika kita mengajukan izin, itu kita tidak tahu kita akan dapat izinnya berapa. Oke. Nah, cara menghitungnya itu bagaimana? Itu kita sampai sekarang belum tahu. Ada hanya ancar-ancarnya, tapi pada akhirnya ya ini kembali ke diskresi lagi. Itu saya rasa juga menjadi kunci. Dan ketiga, saya rasa ketika dulu asosiasi-asosiasi kita bersepakat mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya adalah untuk mengurangi obesitas regulasi, Pak ya. Ketika kita bicara mengurangi obesitas regulasi, termasuk juga perizinan-perizinan yang saling bersengkarut. Nah, ini justru perizinannya tambah panjang lagi, birokrasinya tambah panjang lagi untuk kita sekedar mendapatkan izin itu. Nah, makanya dari situ saya harap ya satu, kepastian hukum itu sudah wajib, sudah pasti, dan kedua saya rasa memang kalau memang ini sudah kepanjangan, saya rasa ada beberapa yang mungkin bisa dipangkas lagi perizinannya. Oke, dipangkas lagi itu biasanya curhatan pelaku usaha dimanapun ya, mau tahun berapapun pasti itu terus. Tolong kempisin, jangan ada obesitas regulasi begitu. Nah, Pak Roy tadi menyinggung juga, Anda mengatakan bahwa kenapa pemerintah tampaknya mengatur sesuatu yang tidak perlu diatur, ada yang diatur malah nggak diatur. Apa itu? Harapannya gimana? Betul, saya menyambung dengan Pak Firman tadi katakan bahwa yang namanya tadi saya bicara mengenai salah satu just tip. Kemudian yang kedua adalah thrifting. Ini sudah dari tahun lalu, tetapi address-nya sampai hari ini justru tidak ada pengaturan atau pengetatan yang tertulis secara regulasi, tetapi hanya semacam kayak FGD dan lain sebagainya bagaimana menangani. Nah, bagaimana mungkin menangani kalau hanya dengan cara seperti itu? Ya, thrifting itu sekarang kalau kita lihat tidak hanya soal sepatu bekas, tapi juga baju bekas ya. Kemudian juga yang sekarang beredar justru bukan di pusat-pusat provinsi ya, pusat kota besar, tapi justru di level kabupaten kota madya ya, di daerah-daerah yang mungkin bukan ramai, tetapi mereka hadir karena seperti dalam tanda kutip thrifting ini hadir sebagai pembodohan pada konsumen, seolah-olah ini barang branded, barang padahal brandednya ditempel. Kemudian ini adalah sebenarnya barang bekas. Mereka belinya dalam tonase, kemudian dijual persatuan. Bagaimana mungkin ada kemeja yang harganya 2.500, 3.000 perak, celana panjang 10.000, yang nggak akan masuk di kos produksi. Sepatu cuma sekitar 8.000, 7.000. Nah, ini kondisi ini malah yang nggak diatur, yang nggak diperketat ya. Karena kan kita tahu bahwa sekarang itu yang tadi pernyataan itu yang mesti diatur nggak diatur, tetapi yang nggak perlu diatur terlalu ketat. HS code-nya yang tadi alas kaki yang sekarang sampai 100-an, yang tadinya nggak dalam jumlah yang sebanyak itu, sekarang malah dibebankan seperti itu. Nah, ini perlunya menjaga trust issue ya, daripada melakukan sekedarnya harus ada karena memproteksi hilirisasi, memproteksi macam-macam isu yang beredar, tapi lebih penting daripada itu menjaga trust issue. Trust issue ini sangat penting dijaga oleh pemerintah dengan adanya sosialisasi literasi dulu, bukannya peraturan di launch dulu tanpa literasi dan sosialisasi kemudian bongkar pasang. Nah, trust issue ini menjadi penting untuk pekerjaan rumah berikutnya. Oke, baik. Mbak Lulu, ini udah curhatan dari pelaku usaha Mbak. Kira-kira kapan nih DPR panggil? Apa ada rencana dalam waktu dekat memanggil yang bikin peraturan? Ada Kementerian Perdagangan mungkin? Saya kira karena ini udah menjadi perhatian publik ya, dan ini memang sangat mendesak. Kita akan agendakan biasanya sih setelah sidang pembukaan rapor nanti pada tanggal 14 agendanya ya raker dengan menteri, dan saya akan usulkan untuk raker dengan menteri perdagangan itu didahulukan ketimbang yang lain. Nah, yang sisi lain yang harus kita milikin sebenarnya adalah komitmen politik ya. Kalau dari level pemerintah, di satu sisi memang kita harus membuat aturan yang bisa memberikan kepastian hukum. Oke, sinyalnya bermasalah tampaknya, nanti kami coba hubungi lagi. Mbak Lulu, oke silakan Mbak lanjut. Ya. Lanjut. Tadi ada masalah sinyal, silakan. Sinyal. Jadi kita punya kepentingan untuk sesegera mungkin lah bisa ketemu sama Menteri Perdagangan setelah rapor pada pembukaan sidang pertama nanti, karena memang harus segera kita respon bersama ya. Tadi yang disampaikan mulai dari soal just tip, kemudian thrifting, kemudian juga
soal transparansi lah yang terkait dengan kuota, perizinan dan lain sebagainya. Namun demikian di sisi lain kita juga punya kepentingan untuk memastikan satu sisi kita memang harus jelas memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi semua pelaku usaha. Tapi di sisi lain kita juga perlu dong kemudian mempertanyakan memang dengan komitmen negara apakah kita ini masih punya keinginan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan juga industri dalam negeri itu juga bisa bertumbuh. Maka kemudian ekosistem itu kan harus dibangun bersamaan. Ya, ini kemudian tidak kita lakukan dan hanya sepotong-potong menyelesaikan yang satu mengorbankan yang lain. Ya, ini bukan negara lagi gitu. Tapi kalau negara itu kan pasti di satu sisi kita tidak akan korbankan kepentingan rakyat, misalnya para pelaku usaha yang kebetulan melakukan kegiatan importasi. Tetapi di sisi lain kan kita juga ingin menumbuhkan daya dukung dan juga sumber daya yang memang kita miliki untuk terus bertumbuh dan kemudian kita menjadi pemain utama. Nah, kebutuhan apa yang bisa memungkinkan ini bisa kita lakukan bersamaan, berbarengan, itu yang menurut saya perlu dibuka opsi untuk melibatkan partisipasi dari banyak pihak untuk bisa memberikan masukan sehingga kebijakan ini bisa dirasakan manfaat dan maslahahnya oleh semua pihak gitu. Jadi tidak dikorbankan yang satu kemudian merugikan yang lain, menyenangkan yang satu tapi dengan cara mengorbankan yang lain. Kan ini pola yang terus berulang, kan begitu ya. Sama ke dan drifting, Pak Roy, saya juga malu Pak sebenarnya. Bukan hanya di daerah-daerah pinggiran, bayangin di Jakarta, ibu kota, dan itu tempat perburuan drifting itu luar biasa. Nah, yang menyedihkan lagi, ini kemudian justru diberikan narasi-narasi yang soal positif media sosial, bahkan dikasih petunjuk kalau mau cari Hermes yang murah meriah itu di sini di sana coba ya. Kita tidak berpikir bahwa duh Gusti ini negara yang maju anggota G20 kemarin tapi kita menjadi tempat pembuangan sampah dari negara-negara maju yang lain bahkan tidak semaju kita. Belum lagi kemudian ada problem lingkungan, kesehatan dan juga sebenarnya harga diri. Nah, saya kira di ujung ini saya masih tetap punya pengharapan, Pak, agar industri di dalam negeri itu tetap sangat kuat. Kemudian juga literasi dan pendidikan kepada konsumen untuk bisa menghargai produksi dalam negeri itu juga bagus. Tetapi juga memang ada peran pemerintah untuk terus menguatkan para pelaku usaha baik yang skalanya UMKM ataupun juga yang menengah dan atas agar produksi kita ini memang benar-benar layak dicintai dan menjadi utama, bukan hanya second line apalagi pilihan terakhir gitu. Barang yang masuk itu tidak selalu barang yang bagus. Nyatanya barang bekas saja jadi rebutan, masa kemudian ada barang yang itu kita produksi dan itu tetap. Kalau itu ada urusannya juga tuh soal meningkatkan daya saing, kita juga punya PR. Jangan tutup mata ya Pak Roy, Pak Firman, sorry saya harus ngomong itu gitu. Sebagai closing statement, Mas masih banyak mau kita bahas tapi boleh redaksional apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah karena tadi kalau legislatif bakal panggil tapi kira-kira apa yang segera mendesak kita lakukan? Sebenarnya gini, ada pepatah begini, kalau tidak bisa membantu, minimal jangan mengganggu. Nah, ini sebenarnya sarkasm. Tapi maksudnya ya tugas pemerintah sebenarnya kan kalau bikin aturan ya sebenarnya ada aspek perlindungan, kepastian hukum, lalu sebenarnya menciptakan keseimbangan ekonomi, itulah yang harus tercipta. Jadi untuk ukuran Permendak sebesar ini ya prosesnya harus benar. Harus benar karena kalau enggak kita udah belajar ini istilahnya ya kalau sampai mengulang hal yang sama seperti ini ya kita sama sekali nggak bisa belajar gitu ya. Jadi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan sangat mahal sebenarnya. Karena bisa dibayangkan proses bisnis terganggu sekian bulan karena kita maju mundur dengan aturannya. Mau cari profit malah jadi buntung begitu ya gara-gara regulasinya terlalu gemuk. Malah begitu. Masih banyak yang kita bahas. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana episode berikutnya setelah Mbak Luluk and the Gang memanggil pihak dari yang bikin aturan yakni Kementerian Perdagangan. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber saya yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia telah bergabung bersama kita. Terima kasih Pak Roy dan tentu Pak Firman Bakri, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia Aspresindo. Terima kasih banyak. Dan tentu saja yang paling cantik Mbak Luluk Nur Hamidah, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PKB. Besok-besok banyak ke studio ya, biar nggak lewat Zoom aja. Dan tentu saja Mas Cipta Wayana, wartawan Syor Kontan yang telah memberikan pembahasan yang mendalam kepada kami di sini. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali.
Saudara, regulasi pada dasarnya untuk mengatur dan mempermudah, bukan sebaliknya. Jadi melibatkan pihak terkait bisa jadi solusi menghindari bongkar pasang regulasi. Dengan demikian saya Mahasiswa Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk. Saya Daniel Fritz Morris Tangkilisan. Saat ini saya sedang ditahan di rumah tahanan Jepara. Otak udang menikmati makan udang gratis sambil makan pertama. Ini artinya masih ada yang harus dibongkar. Orang yang melakukan perjuangan terhadap partisipasi publik termasuk lingkungan itu jelas orang yang tidak memiliki niat jahat gitu loh. Jadi kalau kita pakai pasal pidana itu jahat sekali, itu ada titik terjahat dari kriminalisasi. Para pejuang lingkungan hadapi ancaman kriminalisasi. Suara kritis mereka dibungkam, tak sedikit yang melantai di balik jeruji. Seperti apa bentuk kriminalisasinya? Jerat pidana mengintai aktivis lingkungan, berkas Kompas Ulas dalam episode kali ini.